Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda Sholat Soleha kelas 3 Bahdat. Hari ini kita akan mengulang materi tentang menghitung lamanya waktu, karena dari tugas kalian masih banyak yang harus diperbaiki. Oke, sebelum kita mulai, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, silakan disimak video penjelasan berikut ini ya. Kita mulai. Menghitung lamanya waktu. Nah, ketika kita menghitung lamanya waktu, maka rumusnya adalah lamanya sama dengan waktu akhir dikurang waktu awal. Ingat ya, akhir dulu, kemudian awal. Nah, yang perlu juga kalian ingat adalah 1 jam itu sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Jadi yang ini harus dihafal dan ini juga harus dihafal ya. Nah, kalau kalian menghafalkan dua ini satunya rumus dan satunya ini adalah konversi waktu, kalian akan mudah untuk mengerjakan soal cerita. Nah, coba sekarang kita akan membahas soal yang pernah Ustazah kasih ya. Nah, itu ada 5 soal, kita bahas satu persatu ya. Kita mulai dari soal pertama. Ibu berangkat ke pasar pukul 7.20. Nih, berarti ini waktu awal. Ibu pulang dari pasar pukul 09.00. Berarti ini waktu akhir karena pulang. Berapa lama waktu ibu perjalanan dan ibu di pasar? Nah, berarti tadi gimana rumusnya? Waktu akhir dikurang waktu awal. Berarti saya tulis di sini ya. Jawab lamanya sama dengan waktu akhirnya berapa? 09.00 dikurang 07.20. Nah, supaya lebih mudah, kita akan membuat dia pengurangan ini dengan menyusun ke bawah gitu. Nah, karena ini adalah waktu, jadi ada jam dan ada menit, maka kita bedain ada jam dan ada menit. Jadi tidak boleh disusun dengan sembarangan gitu ya. Jadi yang pertama 9.00 berarti 09 ada di posisi jam, kemudian 00 ada di posisi menit. Kemudian dikurang dengan 07.20. Oke, kita kurangkan. Nah, sekarang 00 dikurang 20, apakah bisa? Nggak bisa ya. Jadi 0 nggak mungkin dikurang 20. Jadi gimana caranya? Caranya si 00 ini harus minjem sama sebelahnya, yaitu jam. Jadi ini jam dipinjam 1 sama si 00. Jadi dia sisa berapa? Sisa 8. Ini ya, sisa 8. Jadi 09-nya kita coret. Sisanya 08. Nah, tadi yang dipinjam itu adalah 1 jam. Yang dipinjam adalah 1 jam. Nah, kemudian dia pindah ke posisi menit. Kalau menit gak mungkin kita pakai angka 1, kita konversikan 1 jam ke menit berarti berapa? Ya, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Berarti di sini 1 jam, kalau dalam menit kita bisa nuliskan dengan 60. Nah, setelahnya kita jumlahkan 60 dengan 00. 60 ditambah 00 hasilnya berapa? 60 tetap ya. Nah, jadi yang kita pakai sekarang adalah yang ini dengan yang ini jamnya. Nah, sekarang bisa sudah kita kurangkan. 60 dikurang 20 berapa hasilnya? 6 dikurang 2 4, berarti 40. Sekarang 8 dikurang 7 hasilnya sama dengan 1. 0 kita pindahkan. Nah, sekarang hasilnya berapa? 01.40. Berarti lamanya ibu di pasar dan ibu perjalanan itu adalah
1 jam 40 menit. Nah, ini jawabannya. Gitu ya caranya untuk nomor 1. Sekarang kita masuk ke nomor 2. Pak Alung berangkat bekerja pukul 8.00. Pada pukul 16.00 Pak Alung sudah sampai di rumah. Berapa lama waktu yang Pak Alung butuhkan untuk bekerja dan perjalanan? Oke, sekarang kita tulis dulu pengurangannya. Lamanya, waktu akhir, ini waktu akhir ya, dikurang waktu awal. Jadi 16.20 dikurang 08.00. Nah, kita susun ke bawah lagi supaya lebih mudah mengurangkannya. 16.20 dikurang 08.00. Titiknya di sini ya. Oke. Kurang. Nah, sekarang 20 dikurang 0 apakah bisa? Bisa banget, karena 20 lebih banyak daripada 0. Berarti 20 dikurang 0 sama dengan 20 tetap. 16 dikurang 8 hasilnya 8. Nah, berarti lamanya lama waktu yang diperlukan Pak Alung untuk bekerja dan perjalanan adalah 08.20 atau dibaca 8 jam 20 menit. Sekarang yang nomor 3. Siti berkunjung ke rumah nenek pada hari Selasa. Siti pulang pada hari Minggu. Berapa lama Siti berada di rumah nenek? Jawab. Oke, kita hitung ya. Kita coba sekarang tuliskan nama-nama hari dari mulai Selasa sampai hari Minggu. Selasa, terus Rabu, terus Kamis, terus Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Siti berkunjung ke rumah nenek pada hari Selasa. Berarti Selasa Siti sudah ada di rumah nenek. Berarti Selasa dihitung 1. Baru Rabu dihitung 2, Kamis 3, Jumat 4, Sabtu 5. Nah, ternyata Siti pulang pada hari Minggu. Berarti hari Minggu ini, di sini hari Minggu ini Siti sudah tidak berada di rumah nenek. Berarti hari Minggu ini dia tidak dihitung. Yang dihitung adalah lama Siti berada di rumah nenek. Karena hari Minggu dia sudah pulang, berarti hari Minggunya tidak dihitung. Berarti ada berapa hari dia berada di rumah nenek? Ada 5 hari. Berarti jawabannya adalah 5 hari. Gitu, oke. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi yang nomor 4. Kegiatan sekolah di rumah tahun pelajaran 2020-2021 dimulai sejak bulan Juli dan masih berlanjut hingga bulan Februari. Berapa lama kegiatan sekolah di rumah berlangsung? Sekarang kita tulis urutan bulan dari bulan Juli. Juli, Agustus, September, Oktober, terus November, terus Desember, lanjut ke Januari ya. Januari, Februari. Nah, waktu akhirnya itu kan bulan Februari, berarti kita nulisnya sampai bulan Februari. Nah, sekarang kita hitung. Karena bulan Juli ini sudah dimulai, berarti kita hitung 1 bulan. Ini Agustus 2, September 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang kita lihat apakah di Februari masih berlanjut. Ternyata masih berlanjut hingga Februari. Berarti Februari juga
hitung. Berarti kegiatan belajar sekolah atau kegiatan sekolah di rumah itu berlangsung selama 8 bulan. Nah, gini ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Seorang penjahit baju dapat membuat 4 baju dalam 1 hari. Berapa lama waktu yang diperlukan untuk membuat 20 baju? Oke, 1 hari 1. Kita buat per hari ya. Hari ke-1. Hari pertama dia membuat baju sebanyak 4. Kita gambar kotak aja ya bajunya. Sampai sebanyak 20 baju nih. Berarti kita buat lagi hari kedua. Juga dia membuat sebanyak 4 baju. Kita buat lagi hari ketiga. Sama, dia membuat juga 4 baju. Kita buat lagi hari keempat. Hari keempat. Sekarang apakah sudah 20 baju? Hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Masih kurang ya, berarti hari kelima lagi. Ada 20 baju. Ada 4 baju juga. Nah, sekarang kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, berarti untuk membuat sebanyak 20 baju dibutuhkan berapa hari? Dibutuhkan 5 hari. Atau kalau kalian mau menggunakan bentuk pembagian juga bisa. Kalian bisa membagikan banyaknya baju yang mau dibuat 20 dengan berapa hari, berapa baju yang dibuat dalam 1 hari, berarti 4. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5 hari. Oke, itu tadi penjelasan dari Ustazah ya. Jadi intinya ketika mengerjakan soal cerita, kalian harus memahami dulu bagaimana ceritanya, supaya kalian bisa mengerjakan dengan mudah. Kalau perlu dibaca berulang-ulang boleh ya. Nah, mudah-mudahan dapat dimengerti apa yang Ustazah jelaskan hari ini ya. Setelah ini kalian latihan soal ya. Oke, kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustazah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.